Kiper top MLS kirim kode, Sinteyong beri rekomendasi untuk bela timnas Indonesia. Berhasilan Jerman dan Prancis lolos ke final Piala Dunia U17 2023 jadi berkah untuk masyarakat Indonesia. Piala Dunia U17 hampir selesai. Ini harapan Erick Thohir akan masa depan sepak bola Indonesia. 3 permintaan Sinteyong yang sudah dikabulkan PSSI dan tinggal menunggu hasilnya. Bayangkara FC rekrut Raza Nainggolan. Kiper top MLS kirim kode, Sinteyong beri rekomendasi untuk bela timnas Indonesia. Kiper Dallas FC, Martin Paes, mengirim sinyal untuk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Martin terlihat sudah mulai mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Dia sudah mengikuti laman Instagram PSSI dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menariknya, dia juga mengikuti Ragnar Oratmangun di Instagram pribadinya. Ragnar akan segera menjalani proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Pada beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia bisa mengirimkan pesan pribadi lewat Instagram. Martin Paes menjadi kiper utama di Dallas FC dan bermain secara reguler di Liga Amerika. Bersama Dallas FC, dia bermain dalam 30 pertandingan musim ini. Sebelum pindah ke Amerika, karirnya dihabiskan di Belanda. Dia sempat membela FC Utrecht dan sempat dipinjamkan ke Dallas FC sebelum akhirnya dipermanenkan. Pemain kelahiran Nijmegen juga sempat membela timnas U21 Belanda. Bicara tentang proses naturalisasi, Martin Paes bisa diproses untuk mendapatkan status WNI. Dalam wawancara dengan laman football Talentnesia, dia mengaku bahwa neneknya lahir di Indonesia. Ia juga mempelajari budaya Indonesia dari sang nenek. Neneknya pindah ke Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Meski belum ada langkah pasti, proses naturalisasi Martin Paes ada di tangan Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan ini berwenang untuk memberikan rekomendasi agar Martin Paes segera diproses untuk membela timnas Indonesia. Berhasilan Jerman dan Prancis lolos ke final Piala Dunia U17 2023 jadi berkah untuk masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dinilai beruntung karena final Piala Dunia U17 bakal mempertemukan Jerman versus Prancis. Pendapat tersebut datang langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir menilai bahwa Jerman dan Prancis memang layak. Lebih lanjut, Erick Thohir menilai bahwa duel antara Jerman dan Prancis merupakan sebuah berkah bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, pecinta sepak bola tanah air nantinya akan disuguhkan penampilan 2 tim kelas dunia. 2 negara yang berpartisipasi di final merupakan representasi kekuatan level elit sepak bola Eropa saat ini. Baik Jerman maupun Prancis memiliki style permainan berbeda. Kita akan disajikan tontonan yang berkelas. Masyarakat Indonesia beruntung bisa menyaksikan aksi keduanya secara langsung, kata Erick Thohir. Entah 3 atau 4 tahun lagi, kita akan melihat pemain Jerman dan Prancis yang berlaga di final menjadi bintang dunia saat level senior nanti, lanjut Erick Thohir. Sementara itu, duel antara Jerman versus Prancis dijadwalkan terlaksana pada tanggal 2 Desember 2023. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Manahan Solo, Surakarta. Hasil Liga Champions Asia, Jordi Amat dan kawan-kawan kebobolan banyak gol. Kawasaki Frontale menang atas Johor Darut Takjim dengan skor 5-0 pada babak penyisihan grup I Liga Champions Asia 2023-2024. Pada laga itu, bek timnas Indonesia Jordi Amat menjabat sebagai kapten JDT. Babak pertama, Kawasaki Frontale mencetak gol melalui Akihiro setelah menerima bola umpan dari Takuma Ominami. Skor 1-0 untuk keunggulan Kawasaki Frontale. Pertandingan memasuki menit ke-20, JDT belum mampu membuat peluang yang membahayakan Kawasaki Frontale. Hingga babak pertama selesai, Jordi Amat dan kawan-kawan belum mampu menyamakan kedudukan. Babak kedua, JDT
kebobolan 4 gol. Hingga pertandingan berakhir, JDT tak mampu mencetak 1 gol pun dan Kawasaki Frontale menang 5-0. Piala Dunia U17 hampir selesai. Ini harapan Erick Thohir akan masa depan sepak bola Indonesia. Piala Dunia U17 2023 akan berakhir dalam hitungan hari. Selaku Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir mengharapkan ini untuk sepak bola Indonesia ke depan. Menelisik perjalanan Piala Dunia U17 Indonesia, Erick Thohir pun mencoba flashback beberapa bulan lalu. Ia menyebut bahwa memang banyak yang perlu dipersiapkan untuk menjadi penyelenggara ajang bergengsi internasional ini. Lebih jauh lagi, prestasi ini kesuksesan penyelenggara Piala Dunia ini juga diharapkan mampu mengenalkan sepak bola Indonesia di mata dunia. Sekaligus menjadi pintu pembuka bahwa PSSI berkomitmen penuh untuk mentransformasi sepak bola tanah air. Selesainya gelaran Piala Dunia U17 2023 bukanlah akhir dari perjuangan Erick Thohir untuk membangun sepak bola Indonesia. Seakan jadi batu loncatan, pria yang kini juga menjabat sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia itu juga berharap agar skuad Garuda mampu berpartisipasi di Piala Dunia nanti. Australia pede satu grup lawan timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Australia U23, Tony Vidmar, mengomentari persaingan di grup A Piala Asia U23 2024. Meski satu grup dengan timnas Indonesia U23, dia optimis timnya akan mendapatkan hasil bagus. Ajang tersebut bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Sementara Tony Vidmar menjelaskan Australia memiliki satu tujuan yang ingin dicapai saat tampil di Piala Asia U23 2024. Ia juga mengatakan sudah mengetahui permainan dari lawan-lawannya di grup A. Kami menghadapi lawan yang familiar, kami memahami cara mereka bermain, dan kami menantikan tantangan yang datang dalam turnamen, ucap Tony Vidmar. Vietnam bakal diperkuat kiper naturalisasi di Piala Asia 2023. Tim nasional Vietnam dikabarkan bakal diperkuat pemain naturalisasi tambahan di Piala Asia 2023. Media Vietnam pun mengabarkan bahwa proses naturalisasi Philip Nguyen berjalan lancar dan selesai pada Desember 2023. Philip Nguyen merupakan kiper keturunan Vietnam Republik Ceko. Dia lahir di Praha 14 September 1992 dan kini usia 31 tahun. Kiper bertinggi 192 cm itu merupakan jebolan dari Akademi AC Sparta Praha. Sementara Philip Nguyen sempat memperkuat beberapa tim di Liga Republik Ceko. Philip Nguyen berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kiper terbaik di Liga Vietnam. Tiga permintaan Shin Tae-yong yang sudah dikabulkan PSSI dan tinggal menunggu hasilnya. Shin Tae-yong telah membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai pelatih, ia setidaknya sudah memiliki sejumlah pencapaian positif. Selama melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong cukup sering berkomunikasi dengan PSSI. Tak jarang, ia menyematkan beberapa permintaan khusus yang berhubungan dengan skuad Garuda. Berikut beberapa permintaan khusus yang diminta Shin Tae-yong yang sudah dikabulkan PSSI. Permintaan yang pertama yaitu naturalisasi pemain. PSSI sudah melakukan proses naturalisasi terhadap sejumlah pemain. Tak sembarang pemain, proses tersebut ditujukan kepada para pemain yang setidaknya memiliki grade A. Tujuan naturalisasi pemain adalah jelas untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia. Permintaan yang kedua yaitu lawan kuat di FIFA Matchday. Shin Tae-yong juga sempat meminta untuk dicarikan lawan berkualitas tinggi dalam FIFA Matchday. Dan tentu saja PSSI sudah mengabulkan permintaan Shin Tae-yong tersebut. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, FIFA Matchday untuk lawan yang kuat memiliki
beberapa tujuan demi perkembangan sepak bola atau timnas Indonesia. Permintaan yang ketiga yaitu TC jangka panjang. Pada sejumlah kelompok usia timnas Indonesia, Sinteyong sempat menerapkan pemusatan latihan jangka panjang. Terlepas dari tujuannya, metode ini sempat mendapat kritikan dari beberapa pihak. Misalnya, saat pemusatan latihan jangka panjang timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu. Salah satu kritik datang dari Thomas Doll selaku pelatih klub Persija Jakarta. Bayangkara FC rekrut Raja Nainggolan. Bayangkara FC mendapatkan Raja Nainggolan yang menjadi pemain ke-11 yang direkrut The Guardian dalam misi lolos dari jerat degradasi. Perekrutan ini menjadi kejutan yang dilakukan Bayangkara. Nama Nainggolan sebelumnya santer disebut akan bergabung belakangan ini. Dikonfirmasi ke pihak klub, hal itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Bayangkara memang merekrut ex-AS Roma dan Inter Milan tersebut untuk menjalani sisa Liga 1 2023. Di media sosial, Nainggolan juga sudah mengindikasikan akan bergabung Bayangkara.